Oke, lanjutan terkait manajemen proyek IT untuk pembahasan terkait dengan biaya proyek, manajemen biaya proyek. Tadi setelah waktu sudah kita bahas, sekarang bagian-bagiannya dengan biaya. Biaya adalah sumber daya yang harus dikorbankan untuk mencapai tujuan spesifik untuk mendapatkan sesuatu sebagian gantinya. Nah, biaya biasanya diukur dalam satuan keuangan seperti satuan rupiah, dolar, dan sebagainya. Biaya proyek termasuk di dalamnya adalah proses yang dibutuhkan untuk menjamin bahwa proyek dapat diselenggarakan sesuai dengan budget yang telah disepakati. Nah, proses manajemen biaya proyek kita banyak caranya. Ya, ini bisa dipakai di dalam kehidupan kita maupun secara proyek pekerjaan apapun. Ya, pertama kita mengenal namanya cost estimating, estimasi lah. Membuat sebuah estimasi dari biaya sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Jadi pakai asumsi estimasi dulu nih. Beli server berapa, beli alat ini berapa, ya kan? Nah, itu harus dibuat estimasi. Nah, seringkali kalau yang sifatnya barang ketahuan harganya, teman-teman sangat gampang. Tapi bagaimana yang sifatnya jasa atau tenaga, misalkan ngoding, melakukan konfigurasi. Kalian apakah cuma bayar, wah dia konfigurasi cuma butuh nasi padang 20.000. Nah, apakah cuma sebentar itu? Apa kita bayar harian? Nah, itu kan yang sulit dalam melakukan pendefinisian biaya yang sifatnya jasa, ya kan? Nah, kalau di dunia software kita mengenal istilahnya Mendes. Mendes itu tergantung levelnya. Ketika ada programmer senior, ya kan dia per harinya itu Mendes itu dalam satuan jam. Misalkan satu Mendes itu kan eh, asumsinya orang kerja 8 jam. Nah, itu tadi satuannya berapa? Konversinya ke dalam Mendes, ya. Satu modul butuh 5 Mendes. 5 Mendes, satu Mendesnya asumsi 8 jam, jadi 8 kali 5 40 jam. Nah, 40 jam ini mau dikerjakan oleh level apa nih? Level senior 40 jam ini, pekerjaan 40 jam ini bisa jadi apa? Beda dengan Mendesnya seorang junior gitu. Nanti cara biaya juga beda gitu. Kalau dia butuh cepet, jadi nggak sampai 40 jam ataupun 5 Mendes. Jadi cuman 2 Mendes karena kita menggunakan Mendesnya orang yang senior. Kan lebih kencang, lebih cepat gitu. Ataupun nah, jadi itu ada perhitungan-perhitungannya. Termasuk estimasi-estimasi yang lainnya. Nanti seorang manajemen proyek harus bisa mengestimasi biaya-biaya yang lainnya. Wah, nanti estimasi kalau nanti ada biaya tak terduga, ada biaya tambahan penginap, lembur dan sebagainya harus dibuat estimasinya. Dan yang kedua adalah model budgeting. Nah, ini yang common digunakan oleh perusahaan ya kan, bukan hanya proyek tapi terkait dalam bisnis perusahaannya dalam periode setahun misalkan dibuat cost budgeting, yaitu mengalokasikan semua estimasi biaya tersebut ketika paket kerja untuk membuat sebuah baseline agar dapat diukur kinerjanya. Ya, jadi telah tadi membuat estimasi, selanjutnya adalah dibuat alokasinya. Jadi kayak budgeting mengalokasikan, ya kan? Misalkan kayak kalian beli laptop aja, yang tanya kan budget Anda berapa gitu kan. Alokasinya berapa gitu. Jangan sampai nanti orang ngejarnya, oh saya nggak budgetnya unlimited gitu kan. Nanti saya maunya begini. Nah kan jadi, tapi dibilang, pokoknya saya budget cuma 10 juta. Nanti dikasih opsi, oh 10 juta ini dapatnya ini bisa merek Asus sekian, Lenovo sekian. Nah, ketika kalian cek, wah kalau 10 juta enak ini dapat hadis sekian, dapat RAM sekian. Nah, itu kan gitu cara makainya ya. Jadi basisnya budget. Ada orang beli karena budget gitu kan. Tapi itu udah common lah orang beli kan karena pasti ada alokasi. Kalian belanja ke mall pasti kan ada duit yang disediakan. Nggak tiba-tiba udah bawa aja kan. Nanti tiba-tiba kurang malah ngutang ataupun lebih ternyata jadi nggak maksimal langsung belanjanya beli-beli ini jadi kurang. Jadi kan itu model budget ini banyak digunakan dalam perusahaan-perusahaan ataupun organisasi. Nah, nanti bisa diukur. Kalau saya udah anggarkan sebulan itu 10 juta, kalau nanti kurang ya boleh dikatakan bagus lah, tapi kalau lebih, nah berarti kan over budget itu ada something nih, apakah estimasinya salah ataupun bisa jadi boros dan sebagainya. Setelah dibuat budgeting, dibuat cost control, yaitu mengendalikan perubahan dana proyek. Ya kan? Jadi kan seorang stakeholder akan nyaman, oh udah diestimasi, udah dibuat budgeting, jadi nggak akan keluar dari angka tersebut, cost-nya. Ya. Apalagi kalau bisa profitnya juga
udah nggak nambah ya kan. Makanya kalau cost bisa jadi bergerak, tapi kalau profit ya sangat jarang dia bisa bergerak gitu kan. Kalau anggarannya udah beli biaya proyeknya 10 M, nah dia jadi 11 M. Ya sangat jarang gitu kan, hanya kondisi-kondisi tertentu. Kalau cost bisa jadi naik terus karena dia lembur, karena dia ada yang salahan ini jadi nambah. Itu kan resiko di proyek yang berujung terhadap biaya. Ya, jadi 3 ya tadi stepnya ada cost estimating, cost budgeting, dan cost control. Nah, prinsip dasar dalam manajemen biaya. Sebagian besar anggota badan eksekutif lebih mengerti dan lebih tertarik dengan istilah-istilah finansial dibandingkan istilah IT. Kalau finansial semua sih ngerti bicara keuangan, tapi kalau bicara IT ya beberapa orang atau kita ngerti, tapi kalau yang umum, nah makanya kalau kita ngomong sama seorang direktur ataupun seorang owner, kita lebih ke kalkulasi kepada uang. Pak, kalau pakai teknologi ini yang tadi harus beli investasi 1 M, jadi cukup 500 juta aja. Nah, dia nyambung, tapi kalau bilang, Pak pakai teknologi ini tadi keren, lebih cepet. Terus tanya dia apa? Terus apa gitu? Terus apa gunanya buat saya gitu? Enggak, lebih kenceng Pak, nanti bisa lebih apa cepet transaksinya ini. Terus manfaatnya buat saya apa? Nah, itu kan itu yang sering kalau kalian level-level apa ya newbie ataupun baru ketika ketemu dengan user owner, kalian nggak dapat poinnya, nggak klik karena kalian menyampaikan hal-hal teknis, sebenarnya dia nggak ngerti hal teknis. Tapi kalau kita semua bicara ke satu bahasa yang semua orang ngerti ya terkait keuangan, ya kan? Kalau kita beli server, ya seperti halnya saya pernah pengalaman ketika di kantor saya menerapkan virtual machine, ya kan? Saya coba dan saya pakai yang pernah tahu pakai Proxmox, ya kan? Saya belum pakai VM, pakai Proxmox. Nah, saya bilang ini berhasil, alhamdulillah riset saya berhasil. Terus bagi mungkin kalau orang nggak terbiasa dengan apa bahasa-bahasa komunikasi yang baik, dia bilang Pak ini saya berhasil menggunakan VM. Terus apa manfaatnya? Ya lebih ini Pak lebih efisiensi gimana? Jadi panjang, tapi bilang Pak saya ada teknologi baru yang itu bisa menghemat dari 3 server yang harus belinya sekian duitnya cukup 1 server tapi bisa serasa 10 server penghematannya bisa 3 sampai 5 kali lipat secara cost. Wah, nah nyambung tuh. Nah itu yang disebut dengan tadi istilah ini. Dan ini saya rasakan sekali. Ya orang-orang marketing, orang-orang sales gitu kan pasti kan pendekatan uang gitu kan. Ya ini barangnya agak mahal dikit tapi nanti dapat manfaat. Nah, jadi itu pintar pentingnya komunikasi. Ya kan. Kalau nggak ngerti bisa komunikasi, taunya coding doang dan sebagainya itu akan jadi kurang diterima gitu kan. Walaupun sebenarnya dia idenya bagus gitu, tapi karena nggak bisa menyampaikan, komunikasinya kurang, nggak dilatih dari kuliah, nggak dilatih dari UKM HMJ ataupun dalam dunia organisasi itu jadi lemah. Ya. Nah kembali lagi ini terkait topik keuntungan, yaitu pendapatan dikurangi pengeluaran ini semua orang juga tahu ya bicara keuntungan. Kemudian ada pembiayaan siklus hidup, jadi mempertimbangkan biaya-biaya kepemilikan total ditambah dengan biaya dukungan biaya satu proyek. Tuh. Kemudian dibuat cash flow ya, analisa cash flow. Penting nih cash flow. Karena kapan ketika customer ini bayar tapi kita udah ditagih utang, kapan gajian tapi customer belum bayar kan jadi yang paling sederhana gitu cash flow. Kenapa cash flow itu penting ketika sudah jadwalnya gajian tapi customer belum bayar? Terus siapa yang menalangin? Secara teori kan udah jelas dia akan dapat kita nggak akan bangkrut perusahaan karena udah jelas. Tapi kalau cash flow-nya nggak diatur, ya nggak dikejar secara AR collection-nya otomatis timing nggak telat jadi demo orang gaji telat ya belum dibayar customer. Nah itu bisa jadi kejadian gitu kan kalau nggak diatur oleh seorang financial manager terkait cash flow. Kemudian bicara prinsip dasar ini ada terkait dengan biaya atau manfaat yang nyata. Ya adalah biaya atau manfaat yang dapat dengan mudah diukur organisasi dalam rupiah. Ya. Biaya atau manfaat tidak nyata adalah biaya yang sulit diukur, istilahnya moneter. Ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Ya, jadi banyak bicara biaya itu nanti kita banyak terkait ilmu-ilmu accounting, ilmu finansial ya. Bagaimana biaya itu karena intinya kita ketika membeli sesuatu itu kan kita membeli apa? Bertransaksi kepada orang, beli makanan, beli es cendol sampai beli laptop itu kan sebenarnya kita membeli manfaat. Dengan beli es cendol kita jadi kenyang, ya kan? Kalau beli es kopi kekinian kita jadi apa? Selain secara fungsional kita juga jadi hausnya hilang,
Tapi secara emosional kita jadi kayaknya, wah gue milenial banget nih, terus tambah-tambah ada status, tambah di IG, tambah story, kan jadinya itu benefitnya lebih dari itu, gitu kan, dengan nama-nama apa, misalkan janji-janji apa gitu kan, kopi-kopi apa kan, itu ada namanya manfaat, ya kan. Makanya ada orang bilang sebenarnya kita nggak jual produk, nggak jual barang, sebenarnya kita menjual manfaat, helping other, ya kan. Jadi sebenarnya ketika orang berpikir benar, bisnis itu sebenarnya memberikan manfaat, bukan nyari profit doang. Profit hanya impact. Ada orang tapi kebalikannya, profit itu jadi yang dikejar, gitu kan. Sebenarnya manfaat dulu, ya tulus dulu memberikan manfaat, baru nanti hasilnya mengikuti. Cara prinsipnya begitu, walaupun prakteknya sangat sulit dijalankan ya. Orang mainnya profit dulu lah, gitu kan. Nah, jadi itu. Ya, ada biaya langsung, tidak langsung, yaitu biaya terhadap produk, ada juga biaya yang tidak, kayak misalkan gaji, biaya listrik gitu kan, atau biaya sewa gitu kan, mau tokonya mau laku berapa ya dia akan menjadi apa, fixed cost. Jadi biayanya segitu, mau dia rame banget membludak sampai dia ini ya tokonya segitu-gitu aja gitu biaya sewanya. Tapi ada juga yang karena produksinya meningkat, karena salesnya meningkat, dia juga jadi bahan bakunya belinya tinggi, ya kan, lemburnya nambah, manpowernya dan sebagainya. Itu ada biaya langsung terhadap produk. Cost estimating adalah proyek harus menganggap serius terkait biaya, ya kan. Nah, ini yang sekarang sering disepelekan oleh beberapa dan banyak, ya kan. Udah jalan aja dulu lah, nggak dibuat estimasi, nggak dibuat perencanaan, nggak dibuat acuan. Nah, itu yang jadi faktor kegagalan. Karena kita gagal merencanakan, kita sedang merencanakan kegagalan. Ngeri sekali ya, gitu. Kemudian sangat penting membangun cost management plan, yaitu menggambarkan bagaimana variasi biaya yang akan dikelola dalam proyek. Jadi sudah ketahuan biaya setahun itu berapa, uangnya berapa, di sebulan kan berapa, sehari berapa, jadi ketahuan dalam melakukan operasional bisnis itu atau proyek itu berapa biaya per harinya, ketahuan di operasi per hari, per bulan, per tahun juga kelihatan. Jadi kita bagi dua gampangnya, ada fixed cost dan variable cost. Fixed cost biaya yang apapun terjadi segitu biayanya, kayak gaji kalian. Mau penjualan lagi tinggi mau rendah ya kalian segitu. Seorang IT support misalkan gaji segitu gitu kan, mau lagi banyak gitu kan. Paling lembur juga toh itu kan hanya beberapa aja. Nah, dalam membuat estimasi sebenarnya butuh penguatan materi, ya dibutuhkan ya pelatihan ataupun mentoring, dibuat latihan-latihan yang sifatnya kritis, dan juga jadi manajemen menginginkan sebuah tawaran bukan estimasi sebenarnya. Jadi nggak harus detail dulu gitu kan. Nah, tapi minimal bisa mewakili, tapi jangan sampai terlalu jauh. Ya, jadi nggak realistis atau jadi jomplang gitu kan. Itu yang jadi agak proporsional lah mendekati gitu. Nah, alat bantunya, tools yang kita bisa gunakan, kita bisa menggunakan terkait dengan top down estimate, yaitu mengestimasikan biaya proyek berdasarkan biaya aktual dari yang sebelumnya dianggap mirip. Nah, jadi dibuat analogi ya, ataupun dulu yang pakai jaringan dengan spek segini 10 port sekian, oh kalau 12 port kurang lebih tambah sedikit deh. Nah, jadi menggunakan histori data sebelumnya. Nah, selanjutnya ada metode bottom up estimate, yaitu berdasarkan setiap paket kerja terkecil dan menjumlahkan seluruhnya hingga deploy biaya total. Jadi dari kecil-kecil kita gabungkan, itu dibuat bottom up. Jadi dari hal kecil-kecil kita gabungkan seperti itu. Ya. Kemudian ada lagi yang ketiga, ada metode parametric modeling, yaitu estimasi biaya proyek dilakukan dengan memanfaatkan karakteristik proyek sebagai parameter dalam model matematika. Jadi ada modeling ya secara rumus matematika. Yang keempat ada lagi pakai bantuan komputer. Kita misalkan menggunakan spreadsheet dengan perangkat lunak. Jadi kita buat pakai Excel, kita olah. Nah, itu juga sudah menggunakan biaya-biaya tools untuk membuat estimasi. Nah, setelah estimasi selesai, kita membuat rencana. Ya, adalah dokumen yang menggambarkan bagaimana sebuah organisasi akan mengolah ketidaksesuaian biaya pada proyek. Jadi kita udah planning, dibuat gap-nya berapa. Nah, persentase yang besar dari total biaya proyek seringkali adalah biaya buruh ataupun manpower. Ya, seperti gaji itu kan boleh dikatakan gaji itu menjadi biaya utama ya, penggerak gitu kan. Penggerak dari, tapi kalau sudah otomasi, misalkan satu toko sudah online dari isi orderannya,
iklannya sampai nanti balas chatnya ada yang robot dan sebagainya, itu kan itu bisa menghemat karena udah umum lah ini manpower ini menjadi biaya tinggi, jadi biaya utama. Nah, tinggal pintar-pintar dalam memanage manpower ataupun tenaga kerja. Ya, buruh sini maksudnya karyawan ya. Sehingga manajemen proyek harus mengembangkan dan melacak perkiraan biaya buruh. Bisa jadi bukan harga ya, UMR di daerahnya dengan skill sekian berapa gajinya dan sebagainya, itu dibuat rencana-rencana tersebut. Kalau sudah dibuat rencana, dibuat tadi namanya budgeting atau penganggaran. Ini melibatkan pengawasan estimasi biaya proyek dari setiap butir-butir dari waktu ke waktu. Dan ini berkorelasi dengan WBS yang tadi, setiap pekerjaannya, karena endingnya sasarannya adalah untuk menghasilkan cost baseline. Ya. Anggaran per fase waktu, ketika ada fase ini, anggaran terhadap beli barangnya, beli biaya gajinya per kegiatan ini bisa kita ukur. Gitu. Nah, contohnya seperti ini adalah cost baseline. Jadi dari setiap WBS tadi yang pendekatannya waktu di sisi horizontalnya, vertikalnya. Nah, ini berdasarkan dari 12 bulan ini kapan waktunya. Ini bisa termasuk bagian dari cash flow juga. Jadi seorang manajer financial bisa melihat, di bulan pertama saya hanya menyiapkan $20.000 saja misalkan. Nah, jadi bisa kebayang seperti itu. Ya. Kapan nanti ketika THR, nah itu gajinya harus double. Ya, ketika dari bonus dan sebagainya. Gitu. Ya. Nah, setelah tadi dibuat dengan estimasi dan anggaran, tadi itu dikendalikan. Termasuk terkait dengan monitoring kinerja pembiayaan, mana biaya yang masuk kerja berat, mana yang ringan, ya kan. Kemudian meyakinkan bahwa hanya perubahan yang tepat yang termasuk dalam baseline biaya yang direvisi. Jadi hanya boleh titik tertentu gitu kan, misalkan karena kenaikan dolar atau karena kondisi tertentu dia bolehlah ada sedikit penyesuaian. Tapi kalau yang sifatnya gaji tiba-tiba ada yang ngambek minta gaji tinggi kan, itu kayaknya nggak rasional banget gitu kan. Nah, yang ketiga, memberikan informasi pada stakeholder bahwa perubahan dapat mengakibatkan perubahan biaya pula. Jadi perubahan apapun endingnya itu harus dilihat terhadap pendekatan biaya. Nah, earned value management merupakan salah satu alat penting dalam pengendalian biaya. Ya, apa sih EVM? Nah, ini bahkan ada beberapa, saya pernah ada mahasiswa saya membahas skripsi dengan tema EVM, ya, Earned Value Management. EVM adalah alat untuk mengukur kinerja proyek yang mengintegrasikan ruang lingkup, waktu, dan data biaya. Nah, menggunakan EVM harus dibuat terlebih dahulu baseline, original plan plus approved change. Nah, dengan baseline dapat dievaluasi apakah proyek berjalan dengan baik atau tidak. Secara periodik, informasi aktual mengenai kinerja proyek harus diperoleh dengan pemanfaatan EVM sehingga dapat optimal. Nah, ini metode ini bisa digunakan untuk skripsi ya, karena sudah terbukti salah satu mahasiswa saya membahas ini juga nih dalam mengukur kinerja proyek berdasarkan tadi nih, mengintegrasikan. Jadi bukan parameter tapi mengintegrasikan, harus terhubung nih di si uang lingkup, waktu, dan data biaya. Nah, ada istilah-istilah yang di dalam EVM adalah planned value, yaitu rencana porsi total dari estimasi yang disetujui. Kemudian dari rencana itu ada aktual cost atau biaya langsung maupun tidak langsung yang aktual sama pada tertentu. Misalkan anggarannya di bulan ini sekian atau biaya beli ini alat sekian tapi aktualnya sekian. Mana yang bisa ditolerir, mana yang tidak gitu. Nah, kemudian ada earned value adalah estimasi nilai pekerjaan fisik yang sebenarnya telah selesai berdasarkan rate of performance. Ya, perbandingan pekerjaan selesai terhadap pekerjaan yang rencana diselesaikan dalam waktu tertentu. Nah, kalau di dunia project sering kita kenal dengan namanya BAST, ya. Ada yang tahu BAST apa? Jadi BAST itu adalah berita acara serah terima. Nah, ketika dari pekerjaan itu di bawah 20%, dia akan dibayar vendor tersebut, subkon tersebut sekian. Nah, itu udah common begitu. Ya kan? Atau misalkan dealnya ketika barang sampai 100%. Berarti secara pengerjaan terjadi belum selesai, tapi karena deal-dealannya harus barang nyampe itu harus dibayar gitu kan, atau pakai DP. Nah, semua itu ada tergantung kesepakatan lah ya.
Ada jadi estimasi value pekerjaan fisik yang telah selesai. Jadi dibuat progres, ya progres dari pendekatan pengerjaan, dari pendekatan fisiknya datang, dari pendekatan sudah terpasang tapi belum dipakai, belum dites. Nah itu seperti apa, itu dibuat estimasinya. Ada lagi cost variant, yaitu variabel yang menunjukkan apakah kinerja biaya sudah melebihi atau masih kurang. Jadi variasinya seperti apa, trade cost. Kemudian ada schedule variant, yaitu terkait jadwal lebih lama atau lebih cepat dalam perencanaan. Ada CPA, Cost Performance Index, yaitu variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasikan biaya, misalkan faktor-faktor apa, ya kan, kepuasan atau penggunaan dan sebagainya. Ada lagi Schedule Performance Index, yaitu variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasikan waktu selesainya proyek. Jadi si pendekatan waktu. Nah, contoh rumus-rumusnya, ya kan, kita bicara end value adalah rumusnya adalah planned value to date dikali persentase complete. Nah, itu disebut dapat dengan earning value. Ada cost variance, itu adalah tadi dikurangin add value dikurangin actual cost, schedule variance, dan seterusnya. Ini bisa kita angkat nih. Yang pengen jadi judul skripsi ya boleh juga nih. Ya, rumus-rumus add value. Oke, itu adalah prinsip dasar dari manajemen biaya. Jadi kita mengenal adanya estimasi dulu, perencanaan, terus kemudian dibuat budget dan selalu dibuat kontrolnya. Kalau lebih dalam kita bisa menggunakan earned value dalam penyelesaiannya. Oke, itu penjelasan dari saya ya terkait materi manajemen biaya dalam proyek.